Berjumpa lagi dengan saya, Budi Santoso Channel. Dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu pemilihan kabel untuk instalasi listrik. Jadi ketika kita memasang instalasi listrik itu sebaiknya memperhatikan kabel yang akan kita gunakan untuk instalasi. Jadi untuk kabel ini kita tidak boleh asal-asalan ya, atau dengan menggunakan kabel yang tidak sesuai ketentuan seperti itu. Jadi di sini untuk kabel kita harus gunakan kabel yang baik atau standar nasional Indonesia, atau kalau bisa menggunakan kabel yang sudah masuk 5 besar ya, agar instalasi listrik kita bagus dan untuk menghindari kebakaran dan juga untuk menghindari porosnya listrik yang kita gunakan. Jadi seperti ini, ketika kita menggunakan kabel yang jelek atau yang kurang bagus, itu ketika beban berat akan menjadi panas ya. Ketika kabel itu panas, maka hambatannya semakin besar. Ketika hambatan ini besar, secara otomatis tegangannya juga akan turun. Misalkan dari 220, dan ketika bebannya besar dan kabel ini panas, maka tegangannya bisa turun dan itu bisa juga mengakibatkan boros pada listrik ya, seperti itu. Dan hindari penggunaan kabel serabut untuk instalasi tetap. Jadi maksudnya yang di atas plafon atau yang instalasi yang biasa yang digunakan di rumah yang sifatnya tetap, itu jangan menggunakan kabel serabut seperti itu. Jadi di sini saya ada beberapa contoh kabel. Ini ada 4 merek kabel ya di sini saya ya. Jadi nanti kan kita bisa bedakan antara kabel yang kualitas baik dengan kabel yang kurang baik. Itu. Ini ada salah satu merek yang cukup terkenal ya, dan udah masuk 5 besar. Ini kita bisa lihat dari kulitnya saja, ini sudah kuat ya untuk isolatornya, untuk kulitnya seperti ini. Ini kulitnya seperti ini ya, kulitnya sudah kuat. Nah ini tembaganya. Seperti ini tembaganya. Dengan kabel yang kualitas baik itu tembaganya yang murni tembaga ya, atau setidaknya campurannya itu cuman sedikit. Kalau yang kabel yang baik itu nanti di connect itu agak terasa lentur seperti itu. Ini yang salah satu merek. Ini merek lainnya, ini beda merek ya, tapi ini yang kabel bagus juga. Ini kulit, dan ini adalah tembaganya. Ukurannya di sini 1,5 mili. Ini besar. Daripada kabel yang murah itu ditulisnya 1,5 mili tetapi tembaganya sangat kecil. Yang seperti ini. Nah, ini yang merek-merek yang baik atau yang bagus. Nah, seperti ini. Ini ada satu merek lagi. Jadi nanti dalam instalasi gunakan kabel-kabel yang seperti ini ya, yang dengan standar yang baik. Ini. Jadi kualitas tembaganya itu sangat baik. Nah, ini tadi contoh kabel yang
dengan kualitas yang baik. Ini saya contohkan satu lagi kabel yang kurang baik kalau menurut saya. Seperti ini, besarnya sama nih, isinya kulitnya sama besarnya. Nah, kita akan buka. Ini dari kulitnya aja ini sangat gampang sekali ya, kita kupas pakai kuku pun bisa. Ini yang kabel yang seperti ini, tapi kalau yang seperti ini tuh sangat sulit, bahkan tidak bisa pakai kuku. Tapi kalau yang kabel seperti ini yang murah ini sangat gampang sekali pakai kuku ya. Jadi dari kulitnya saja, untuk pelindungnya saja itu sudah berbeda. Sekarang kita buka tembaganya atau kabelnya. Seperti ini tetap warnanya seperti tembaga. Mungkin ini dilapisi tembaga, tapi ketika kita kerik seperti ini, yang kuningnya hilang, ini akan putih. Dan ini dalamnya ini bukan tembaga ya, tapi menurut saya ini dalamnya adalah aluminium. Seperti itu. Jadi cuman dilapisi aja seperti tembaga. Mungkin juga lapisannya ini adalah lapisan tembaga, tapi dalamnya adalah aluminium. Seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan kabel seperti ini sangat sekali patah atau sangat mudah patah. Ini kita gini saja itu sudah patah. Tapi kalau dengan kabel yang seperti ini, itu kita tekuk-tekuk sampai tangan kita capek juga nggak patah ya. Ini kabel dengan kualitas baik. Nah, ketika nanti kita connect kabel yang seperti ini yang kualitasnya tidak baik, kita connect. Misalkan saya akan connect, ini tidak bisa kencang, karena kalau kita kencangin pasti dia patah. Seperti itu. Ini misalkan saya putar, kalau terlalu kencang pasti dia patah. Seperti itu, patah ya. Berbeda dengan kabel yang seperti ini, yang kabel yang baik atau yang bagus. Jadi ketika ini kita putar sampai kencang, itu tidak akan bisa patah kalau kabelnya utuh ya, tidak tergores tang ya. Tapi berbeda kalau nanti waktu ngupasnya itu tergores tang, itu juga bisa patah. Nah, seperti ini kita bisa, kalau connect kita gunakan tang ini dua untuk megang juga tidak patah ya, karena ini tembaganya bagus seperti ini. Nah, ini tidak patah, kita putar. Tapi kalau yang kurang bagus tadi yang seperti ini kita putar patah, makanya tidak bisa kencang. Kalau sambungan tidak bisa kencang berarti sangat berbahaya, kalau kendor bisa mengakibatkan kebakaran. Seperti itu ya untuk kabel. Selanjutnya saya akan jawab di kolom komentar tentang warna kabel. Jadi nanti bisa dibaca di Puil ya. Jadi nanti akan ada semua ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Puil, itu ada untuk standar warna kabel. Nanti bisa dicari referensi untuk dibaca standar warna kabel yang digunakan di Indonesia, seperti itu ya. Untuk netral itu yang biru, untuk ground itu yang kuning loreng ya, kuning belang seperti ini, atau yang hijau. Sedangkan untuk yang lainnya, pasa yang lain itu hitam itu pas, merah pas, dan kuning polos itu bisa juga pasa atau positifnya. Jadi netral itu biru. Nanti bisa dibaca pada ketentuan Puil ya.
misal puil 2000 atau puil 2011, nanti bisa dibaca di situ. Jadi untuk warna kabel, dan untuk ukuran kabel standar yang kita gunakan atau yang ditentukan oleh Consuil untuk rumah tangga ya, yang daya-daya kecil ya, itu untuk stop kontak itu 3 kali 2,5, dan untuk lampu itu 2 kali 2,5 atau 2 kali 1,5, itu untuk lampu. Jadi sekali lagi untuk standarnya yang untuk standar rumah tangga dengan daya-daya yang kecil itu, yang misalkan 450, 900, 1300, itu bisa menggunakan stop kontak 3 kali 2,5, dan untuk instalasi lampu bisa menggunakan ukuran 2 kali 2,5 atau 2 kali 1,5 mili. Itu standar yang atau aturan yang diberikan oleh Consuil atau Komite Keselamatan Listrik ya, seperti itu. Jadi sudah ada ketentuannya semua, kita harus ikuti, karena kalau tidak mengikuti standar dari Consuil kita tidak bisa pasang KWH ya, karena sebelum pasang KWH nanti akan dicek terlebih dahulu instalasi listriknya memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak berarti ditolak, seperti itu. Mungkin hanya ini video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.